Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok C. Saya Alif Naili Nikmah Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Fawaz. Dan saya Muhammad Haidar Bakir. akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa peserta didik serta problematiknya yang disusun oleh kelompok C kami yang lain, yaitu Vito Firdausi, Banin Auditama, dan Abdullah Hanif Ridho. Yang pertama adalah perkembangan bahasa. Pengertian perkembangan bahasa. Menurut Laura Bird, bahasa merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Utami Munandar, bahasa merupakan alat sosialisasi dan merupakan dasar perkembangan intelijensi. Yang ketiga, menurut Samsu Yusuf, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang keempat, menurut bahasa, merupakan bentuk komunikasi di antara orang-orang, baik yang bersifat verbal ataupun gerak isyarat dan sikap. Penggunaan lambang-lambang dalam komunikasi. Tahapan perkembangan bahasa. Yang pertama, tahap pralinguistik atau peraban. Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Pada umur ini, anak mengeluarkan berbagai bunyi ujaran sebagai reaksi terhadap orang lain yang ada di sekitarnya sebagai upaya mencari kontak verbal. Yang kedua, tahap holofrastik atau kalimat saukata. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata. Satu kata yang diucapkan oleh anak-anak harus dipandang sebagai suatu kalimat penuh mencakup aspek intelektual maupun emosional sebagai cara untuk menyatakan mau tidaknya terhadap sesuatu. Anaknya mengatakan, aku mau main mobil-mobilan, aku mau ikut naik mobil sama ayah, atau aku minta diambilkan mobil mainan, dan sebagainya. Yang ketiga, tahap kalimat dua kata. Pada tahap ini, anak mulai memiliki banyak kemungkinan untuk menyatakan kemauannya dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat sederhana yang disebut dengan istilah kalimat dua kata yang dirangkai secara tepat. Misalnya, anak mengucapkan mobil-mobilan siapa, atau bertanya itu mobil-mobilan milik siapa, dan sebagainya. Yang keempat, tahap pengembangan tata bahasa awal. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan tata bahasa, panjang kalimat mulai bertambah. Ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks dan memulai menggunakan kata jamak. Penambahan dan pengayaan terhadap sejumlah dan tipe kata secara berangsur-angsur meningkat sejalan dengan kemajuan dalam kematangan perkembangan anak. Yang kelima, tahap pengembangan tata bahasa lanjutan. Pada tahap ini, anak semakin mampu mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih kompleks lagi serta mampu melibatkan gabungan kalimat-kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Perbaikan dan penghalusan yang dilakukan pada periode ini mencakup belajar mengenai berbagai kekecualian dari keteraturan tata bahasa dan fonologis dalam bahasa terkait. Yang terakhir yaitu yang keenam, tahap kompetensi lengkap. Pada akhir masa kanak-kanak, perbendaharaan kata terus meningkat, gaya bahasa mengalami perubahan dan semakin lancar serta fasih dalam berkomunikasi. Keterampilan dan performasi taat bahasa terus berkembang ke arah tercapainya kompetensi berbahasa secara lengkap sebagai perwujudan dari kompetensi komunikasi. Dan yang selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa peserta didik.
Ada beberapa di antaranya usia, lingkungan, kecerdasan, dan fisik. Yang pertama usia. Usia sangat mempengaruhi karena ketika mereka lebih dewasa, mereka lebih gampang menerima suatu bahasa yang baru. Dan yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi karena mereka berinteraksi dengan siapa dan mereka menerima sesuatu dari orang yang berinteraksi dengan dia. Contohnya seperti teman-teman, mereka akan meniru bahasa yang teman-teman ucapkan. Dan yang selanjutnya adalah kecerdasan. Mengapa kecerdasan sangat mempengaruhi? Karena mereka mampu atau tidaknya mereka menerima dan mengolah kata baru yang ia terima. Dan yang terakhir adalah fisik. Fisik sangat memerlukan perhatian yang khusus kepada orang tua karena fisik anak yang cadel atau gagap, tuli, mereka akan kesulitan dalam menerima bahasa dan butuh perhatian khusus. Selanjutnya, kendala dalam perkembangan bahasa. Yang pertama adalah karena anak mudah menangis. Anak yang seringkali menangis dengan berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada fisik maupun psikis anak. Dari segi fisik, gangguan tersebut dapat berupa kurangnya energi sehingga secara otomatis dapat menyebabkan kondisi anak tidak fit. Sedangkan gangguan psikis yang muncul adalah perasaan ditolak atau tidak dicintai oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang lain. Dan yang kedua adalah anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Orang tua hendaknya selalu berusaha mencari penyebab kesulitan anak dalam memahami pembicaraan tersebut, agar dapat memperbaiki atau membetulkan apabila anak kurang mengerti dan bahkan salah menginterpretasi suatu pembicaraan. Jadi kesimpulannya, upaya pengembangan bahasa anak agar kemampuan bahasa anak dan remaja dapat berkembang secara optimal, maka sejak dini anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan bahasa yang variatif. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.